Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi dan legal di Indonesia, 19 tahun tanpa komplain. Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang inducement dan liquidity. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah posting video tentang inducement, tapi ini akan menjelaskan lebih detail ya, apa itu inducement dan di mana dan bagaimana cara menggunakan inducement untuk membantu kita trading lebih baik lagi. Apa itu inducement? Inducement secara umum dimengerti sebagai sebuah rayuan atau bujukan ya, atau dorongan yang terjadi pada poin atau zona atau harga tertentu di market ya, di chart, di mana trader percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk open posisi berdasarkan analisa dan sistem trading mereka ya. Jadi di area tertentu itu trader dibujuk atau didorong atau dirayu untuk open posisi, entah sell entah buy ya, lebih awal dari yang seharusnya. Area ini bisa digunakan oleh market maker untuk menjatuhkan retail trader ke dalam perangkap mereka ya. Lalu di mana inducement biasa terjadi? Yang pertama di area order block SND atau bisa jadi di hidden SND ya. Kemudian di area support and resistance level, kemudian di swing high atau swing low, dan yang terakhir di trend line ya. Ini contoh OB atau order block atau SND menjadi inducement. Jadi area kita untuk entry lebih awal ya. Oke. Kalau kita lihat market sedang bearish. Nah, kalau terlihat di sini harga turun. Terus ya, tapi tidak sampai ke area order block yang di atas ya. Di sini ada order block yang turun ya. Oke. Nah, ini area ya order block atau SND atau supply ya. Ini bisa menjadi inducement ya. Di sini kita dijebak atau didorong, dirayu untuk entry lebih awal di sini. Harga turun, oke, sudah searah dengan analisa, tetapi kemudian harga naik mengambil stop loss yang mungkin ditempatkan di area ini ya. Di area ini ya, supply area ini pun juga bisa menjadi inducement ya. Jadi inducement ya. Di area ini kita bisa ya didorong untuk masuk dan ini lebih awal dari yang seharusnya. Ya, seharusnya di mana? Di atas ini ya. Seharusnya kita entry di sini ya. Smart money trader entry di sini ya. Retail trader ya didorong, dibujuk untuk entry lebih awal di sini ya. Atau mungkin di sini. Nah, ini konsepnya ya. Jadi inducement ini mendorong trader untuk entry lebih awal. Dalam hal ini entry sell ya. Ini support and resistance level. Kalau kita lihat ya, ini adalah level support and resistance ya. Di sini sebagai support, ini sebagai resistance ya. Kita lihat di sini, ketika harga masuk ke area ini, ya para traders itu terdorong untuk entry sell.
di sini ya, di key level ya. Nah, harapannya ketika sampai di sini harga akan turun ya. Benar harga turun, tetapi harga ternyata naik terlebih dahulu ya, dan membeli stop loss ya. Artinya apa? Ketika kita entry di sini, ini kita entry terlalu awal. Nah, zona ini kemudian menjadi inducement level ya. Oke, ini support and resistance. Selanjutnya di swing high dan swing low level ya. Kita lihat ini ya, swing high, ini relative equal high di sini. Dan ketika harga sampai di sini, ya, kita dirayu untuk entry sell di sini ya, dengan target di bawah. Oke, benar arah selanjutnya adalah ke bawah, tetapi harga ternyata naik terlebih dahulu dan kemungkinan ini mengambil stop loss ya. Jadi ini inducement. Kita didorong untuk entry lebih awal ya. Ini area inducement ya, inducement level. Nah, entry lebih awal dan harga ternyata naik dulu baru bergerak sesuai dengan analisa. Bawah inilah swing low ya, swing low level. Ya, kita dorong untuk entry buy ya. Di sini analisa kita ya cukup benar begitu arahnya, tetapi dia mengambil stop loss lebih dahulu ya. Ini inducement ya. Area ini menjadi inducement level. Oke. Jadi swing high dan swing low. Area berikutnya adalah di trend line ya. Oke. Trend line di sini berfungsi sebagai support ya. Ya, ini dari ekor ke ekor dan ketika harga menyentuh trend line ya, trader didorong untuk open posisi buy ketika harga menyentuh trend line ya. Dan oke, mantul, tetapi dia kemungkinan mengambil stop loss terlebih dahulu ya. Dia menembus trend line baru kemudian naik. Jadi trend line ini bisa menjadi inducement. Jadi area yang kita terdorong untuk entry lebih awal dari yang seharusnya. Seharusnya entry di harga ini, tetapi kita entry di harga di sini ya. Jadi lebih awal. Kalau lebih awal artinya kita biasanya akan terkena stop loss terlebih dahulu baru bergerak menuju ke harga sesuai dengan analisa kita. Ini yang biasa terjadi. Kenapa? Karena itu area inducement. Ya, kita didorong untuk entry. Oke, kemudian untuk apa sebenarnya kita mengenali area inducement itu? Inducement dapat digunakan untuk mengidentifikasi area liquidity ya. Inducement dapat digunakan untuk identifikasi area liquidity. Dengan demikian, kita tidak terjebak ke dalam liquidity trap yang dibuat oleh market maker. Jadi ada yang bilang kalau kita tidak bisa mengenali di mana area liquidity, maka kita akan menjadi liquidity itu sendiri. Ya, kita yang akan dimakan, gitu ya. Kalau kita nggak tahu di mana liquidity, di mana makanannya, maka kita sendiri akan menjadi liquidity. Kita akan menjadi makanan yang akan dimakan oleh market maker. Gitu ya. Jadi mengenali area liquidity itu hal yang eh, diperlukan untuk mempertajam analisa kita, untuk membuat trading kita semakin berkualitas. Lalu apa itu liquidity? Liquidity berarti zona di mana order dan stop loss itu biasa ditempatkan oleh para trader. Artinya apa? Artinya disitulah uang berada. Simpelnya seperti itu. Jadi liquidity itu adalah area di mana uang, di mana money berada. Ya, kenapa? Karena di situ ada order dan stop loss.
Karena itulah di area itu biasanya akan diambil, akan dituju oleh harga ya, pergerakan chart nanti candlenya akan mengambil area itu ya. Dan pergerakan itu kemudian biasa disebut dengan liquidity grab atau sweep atau rate ya, sama ya. Istilah-istilah yang digunakan bermacam-macam tapi intinya sama. Jadi mengambil uang atau liquidity yang berada di area itu. Untuk apa? Untuk menggerakkan market ya. Jadi liquidity semacam bahan bakar ya untuk menggerakkan market. Di setiap swing high dan swing low itu terdapat liquidity ya. Kalau di atas artinya buy side liquidity ya. Di atas buy side liquidity. Oke, liquidity di atas mitigated order block. Jadi order block ini sudah termitigasi. Ini di atasnya adalah liquidity. Ya, kemudian harga mengambil liquidity masuk ke area order block dan turun, mengambil trend line liquidity ya. Ya, bagian bawah sell side liquidity ya. Oke. Jadi liquidity itu konsepnya adalah di setiap swing high dan swing low itu terdapat liquidity ya. Dan di trend line juga terdapat liquidity. Oke. Di atas ini adalah relative equal high liquidity ya. Ini relative equal, tidak harus sama persis equal, sama persis harganya, tingginya. Tapi ini relatif equal, maka ini adalah area liquidity yang kemudian diambil di sini. Yang bawah ini adalah relatif equal low liquidity, ya, relatif equal, ya, kemudian diambil di sini. Break of structure. Yang di sini adalah ranging area liquidity, ya. Di setiap market ranging atau sedang konsolidasi, nah itu di atas dan di bawahnya adalah area liquidity, ya. Area liquidity, sell side, ya. Kalau di bawah adalah sell side, kalau di atas adalah buy side. Adalah relatif equal high, relatif equal low. Ya, ini contoh liquidity, di mana liquidity berada. Dan apa beda inducement dan liquidity? Oke. Liquidity tidak mendorong trader untuk masuk ke pasar, masuk ke market begitu untuk open posisi, tidak, tetapi justru untuk keluar atau target profit ya. BSL, SSL itu digunakan untuk target profit, bukan mendorong kita untuk entry. Sedangkan inducement adalah area yang mendorong kita atau membujuk kita, merayu kita untuk masuk lebih awal dan terperangkap di dalam market ya. Jadi entry lebih awal ya, mungkin arahnya sudah benar, tapi karena entry-nya lebih awal maka kita kena stop loss, lalu harga bergerak sesuai dengan analisa kita. Ini sangat banyak terjadi. Skema seperti ini ya, skema bearish ya. Ini impuls ke bawah, kemudian retrace, kemudian di sini adalah struktur internalnya di minornya ya, kemudian break structure di minor, break structure. Nah, harga kembali ke area order block bawah ini. Nah, ini bisa menjadi inducement ya. Area ini adalah inducement. Kita didorong untuk open posisi sell di sini. Harga bisa jadi bergerak sedikit sesuai arah analisa kita, tapi kemudian harga naik menjemput unmitigated OP ya, OP yang belum termitigasi di atasnya. Nah, area inducement ini ya menjadi area yang bisa kita gunakan untuk mengenali liquidity. Jadi inducement itu berada di bawah liquidity. Ya, liquidity pool ya, liquidity pool dalam hal ini buy side liquidity itu di atas inducement level ya. Oke, ini di atas inducement level. Jadi di atas inducement level ada liquidity yang cenderung akan diambil ya sebelum harga berbalik arah. Oke.
Kalau kita lihat di sini ada inducement level di sini. Di atasnya adalah buy side liquidity ya. Ada inducement, maka di atas adalah buy side liquidity dan diambil menuju ke area order block. Kemudian harga turun mengambil sell side liquidity. Oke. Kalau kita lihat di sini contoh ini SNR ya, support and resistance level sebagai inducement, harga turun ya, kemudian bergerak sesuai analisa naik ya, tapi kemudian turun lagi mengambil salah satu liquidity yang berada di bawahnya ya. Jadi di bawah inducement level dalam hal ini buy ya, itu adalah liquidity pool ya, salah satu liquidity. Di bawah SNR itu salah satu liquidity, kemudian harga masuk ke area order block dan naik sesuai dengan analisa ya. Kalau kita entry di sini ya, kemungkinan kita akan ya oke floating profit gitu ya. Tapi harga kemudian berbalik arah dan mungkin berakhir dengan break even atau kalau tidak memindah stop loss ya kena stop loss di sini kemudian ya. Dan harga masuk ke area order block dan ini adalah real move-nya. Oke, ini entry lebih awal, terlalu awal ya, early buy dan ini adalah real move ya untuk open posisi buy. Smart money trader seharusnya semestinya masuk di sini ya timingnya. Oke, ini inducement level. Di atas ini juga ada inducement level ya. Di bawah inducement level ini ada liquidity pool ya, ada liquidity pool ya yang kemungkinan besar akan diambil, akan dituju, kemudian masuk ke area block dan harga naik. Oke, ini contoh di market bullish, naik break of structure, naik, kemudian naik ya. Di sini ada inducement, ini inducement level juga ya. Di sini juga inducement, menjadi inducement level. Di bawahnya adalah liquidity. Di setiap inducement level itu ada liquidity. Ketika bullish ya, market bullish. Ada relative equal low ya, relative equal liquidity, harga masuk ke order block dan entry di sini ya. Jadi ketika kita open posisi buy di sini, buy di sini, buy di sini atau buy di sini, buy di sini juga, ini masuk kategori kita open posisi buy terlalu awal dari yang seharusnya ya. Gitu ya. Hal ini bisa dihindari ketika kita bisa mengidentifikasi area inducement dan liquidity ya. Walaupun tidak akan bisa 100% kita akan benar di market, tidak ya. Maka yang diperlukan ketika kita tahu bahwa analisa kita tidak akan selalu benar, identifikasi inducement level kita juga tidak akan selalu benar, maka yang diperlukan adalah money management yang sehat, yang disiplin. Oke, baik teman-teman, demikian video tentang inducement dan liquidity trap pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat sehingga menjadikan trading teman-teman semakin berkualitas, bisa menghindari area-area inducement sehingga meningkatkan win rate ya, meningkatkan probabilitas kita untuk bisa profit di setiap setup kita. Jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.